الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ومربينا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم مبتدئا بنفسي المقصرة بتقوى الله وقد فاز المتقون قال تعالى آمرا تقواه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إخوة الإيمان jamaah Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Yang pertama kita harus bersyukur siang hari ini kita hadir dengan izin Allah menunaikan ibadah salat Jumat sekali lagi di Masjid Al-Furqan ini. Ketika Allah berseru agar kita menunaikan ibadah yang istimewa ini, yaitu ibadah Jumat, Allah berfirman di dalam kitab sucinya Al-Quranul Azim, fas'au ila dzikrillah ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bay' dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Hei orang-orang yang beriman, ketika datang waktu salat Jumat kalian diseru oleh Allah untuk beribadah. Allah menggunakan kata fas'au ila dzikrillah. As-sa'i itu artinya usaha. Jadi banyak orang tidak membesarkan salat Jumat sehingga datang menunaikan ibadah salat Jumat tidak siap, terlambat misalnya, atau dalam keadaan yang tidak segar, kemudian ngantuk. Jadi Allah menggunakan kata fas'au, lalu bukan fas'au ila salatil Jumat, tidak, tetapi fas'au ila dzikrillah. Karena zikrullah itu adalah semua ibadah tujuannya adalah berzikir itu. Wala dzikrullahi akbar. Begitu Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa zikrullah itu adalah yang paling besar nilainya. Kita sholat seringkali ingat macam-macam. Ingat Allah berapa persen? Kalau anda ingatnya cuma 50%, nilainya 50. Itu yang paling penting, zikrullah itu. Maka kita dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah Jumat ini bukan hanya datang fisik kita, tapi datang dengan hati kita, datang dengan jiwa kita, datang dengan daya pikir kita, datang dengan kesiapan kita untuk beribadah sebaik-baiknya. Karena ibadah salat Jumat itu membersihkan dosa. Para ulama ada yang mengumpamakan salat Jumat itu seperti charger. Kalau kita punya handphone tidak di-charge, itu nggak bisa digunakan. Dan charge di hari Jumat ini adalah charge yang paling besar nilainya dibanding salat-salat yang lain. Maka saya sampaikan khususnya kepada anak-anak siswi Al-Hikmah agar membesarkan salat Jumat ini. Perhatikan yang baik. Dan ingatlah bahwa salat Jumat itu adalah ibadah ta'limiyah, ibadah yang di situ mengandung unsur pendidikan. Hanya salat Jumat ini yang diawali dengan pendidikan. Dan berulang kali dalam khutbah Jumat seperti ini saya mengingatkan, kenapa salat Jumat itu tidak 4 rakaat seperti salat zuhur? Karena diganti dengan 2 khutbah. Kalau khutbahnya 1 kali tidak sah. Oleh karena itu ketika khutbah disampaikan ada yang berbicara, dia keluar dari masjid gak dapat pahala. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yaktubu faqad laghawt wa man lagha fala jum'ata lah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah ini terkenal sekali di banyak masjid. Ada masjid-masjid
yang membacakan hadis ini. Ini untuk mengingatkan agar kita tidak berbicara ketika khutbah dimulai. Karena itu dianggap lagha, tidak memperhatikan. Wa man lagha fala jum'ata lah. Kalau sudah tidak memperhatikan khutbah, dia tidak mendapat nilai pahala Jumat ini. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita harus bersyukur kita bisa melaksanakan ibadah Jumat setiap Jumat ini. Anda bayangkan saudara-saudara kita yang di Palestina, di Gaza, belum tentu mereka bisa sholat Jumat. Sulit, keadaannya tidak aman. Kita di sini aman. Kita bisa menikmati udaranya segar. Maka laksanakan ibadah di sini dengan sebaik mungkin dan bersyukurlah yang banyak. Terutama siswi Al-Hikmah yang menikmati pendidikan di sini. Ini pendidikan yang sangat istimewa. Kalian dididik di sini untuk menjadi bukan saja cendekiawan, bukan hanya menjadi pakar yang asal pandai, tapi pakar yang pandai, yang beriman, yang bertakwa. Itu mahal, tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, khususnya siswa-siswi yang saya cintai, jadilah hamba Allah yang banyak bersyukur. Latih dirimu untuk banyak bersyukur setiap hari. Semakin banyak kita bersyukur, semakin banyak limpahan nikmat Allah diberikan kepada kita. Dan di dalam surat An-Nisa ayat 147, Allah berjanji kalau orang bisa memadukan iman dengan syukur, dia pasti terbebas dari ancaman siksa Allah. Wa sadaqallahul azim, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Allah tidak akan pernah memberi sanksi siksaan kepada orang yang bersyukur dan beriman. Syukur, beriman, dan yang disebutkan syukur dulu, karena dengan syukur itu akan meningkatkan iman. Kalau kita selalu ingat nikmat Allah yang tidak terhingga ini, setiap kita menikmati sesuatu lalu kita mengucapkan alhamdulillah, bahkan Rasulullah mengajarkan kepada kita selalu bersyukur, termasuk ketika kita terganggu kesehatannya. Kalau kita dalam keadaan nikmat seperti ini, lalu Rasulullah mengajarkan agar mengucapkan alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah yang diberikan kepada kita, maka yang perilaku baik, amal soleh ini menjadi semakin sempurna. Tapi ketika kita dalam keadaan tidak seperti biasanya, mungkin terganggu kesehatan, mungkin ada kesulitan yang lain, Rasulullah juga mengajarkan agar mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Ya Allah, segala puji bagimu, kami bersyukur dalam keadaan bagaimanapun. Karena kalau Anda misalnya sakit, ada bagian tubuh yang sakit, Anda masih bisa berjalan, masih bisa ngomong, itu semuanya nikmat. Kalau toh Anda tidak bisa jalan karena sakit, Anda masih bisa duduk, masih bisa terlentang, itu semuanya adalah nikmat Allah. Dan ketika kita sakit atau terganggu sesuatu sehingga tidak bisa melaksanakan rutinitas kita, misalnya orang yang biasa sholat tahajud, setiap malam dia sholat tahajud, lalu dia dalam perjalanan tidak bisa sholat tahajud, dia tetap diberi pahala oleh Allah. Itu kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda biasa sholat tahajud, lalu sakit, tidak bisa sholat tahajud, sudah rutin tiap malam sholat tahajud, tetap dia diberi pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah agama kita, agama Islam, agama yang dibutuhkan oleh siapapun. Al-Islamu dinul bashar. Islam itu agama manusia. Apa maksudnya ini? Kalau manusia dalam hidup ini tidak menggunakan Islam, dia tidak bisa menikmati dunia ini, apalagi di akhirat. Anda lihat saja di negara-negara maju yang tidak pakai Islam, Amerika, Jepang, Korea, dan masih banyak negara-negara yang tidak pakai Islam. Maksud saya tidak pakai Islam itu mayoritas bukan orang Islam. Ada orang Islam di Amerika, di Prancis, tapi minoritas mereka itu. Apakah mereka menikmati kemajuan yang diupayakan oleh mereka sangat canggih itu? Tidak menikmati mereka. Buktinya apa? Di sana banyak bunuh diri,
Di sana banyak orang terkena narkoba. Di sana banyak orang yang kecanduan minuman keras, gak bisa hidup tanpa minuman keras. Dan itu adalah siksaan bagi mereka. Mereka menikmati dunia ini sebentar saja. Kenapa demikian? Karena tidak pakai Islam. Saya prihatin sekali kemarin atau 2 hari yang lalu terjadi di Jakarta. Ada seorang ayah membunuh 4 anaknya. La ilaha illallah. Ini kejadian yang sangat memprihatinkan. Konon kabarnya bertengkar dengan istrinya. Dibunuh anaknya umur 6 tahun, 4 tahun, 2 tahun, 1 tahun. Coba bayangkan, manusia yang tidak pakai Islam seperti ini. Dia lebih kejam dari singa. Singa itu sayang pada anaknya. Ini manusia. Terjadi di Indonesia ini, di Jakarta Timur kemarin. Viral kemana-mana itu. Ini kenapa? Walaupun barangkali dia orang Islam, tapi dia tidak menggunakan Islam. Islam itu bukan hanya difahami. Islam itu tidak hanya dibanggakan karena kita punya Al-Quran, karena kita bisa menulis buku-buku ilmiah yang Islami, lalu tidak digunakan. Tidak. Orang Islam yang baik itu adalah orang yang menggunakan Islam. Hidupnya Islami. Dan sholat Jumat ini adalah salah satu cara agar kita semakin kenal Islam. Maka seperti saya katakan tadi, besarkan sholat Jumat ini. Dan saya anjurkan anak-anak di SMA, SMP Al-Hikmah ini, apalagi sekarang direkam. Dipelajari setiap Jumat itu apa temanya. Kemudian dikaji, didiskusikan, ditanyakan kepada gurunya. Kalau perlu didatangkan khatibnya untuk memberi diskusi itu, supaya ilmu yang diberikan setiap hari Jumat ini tidak hanya didengar, tapi bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa. Yang terakhir, saya ingin menyampaikan sebuah hadis Rasulullah SAW. Ketika ada seorang bertanya kepada baginda Rasulullah, pertanyaannya berbunyi, "Ya Rasulullah, ayyun nasi afdal?" Ini pertanyaan ini bersifat global, ya. Kata penanya, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling afdal?" Afdal itu paling berkualitas, paling menonjol. Ya, kalau misalnya di satu kelas, siapa yang paling afdal? Yang paling pandai. Ini ditanyakan bukan orang Islam yang paling baik, tidak. Tapi pertanyaannya, ayyun nasi afdal ya Rasulullah. Manusia yang paling baik itu yang bagaimana? Nabi kemudian menjawab, kata Rasulullah, kullu mahmumil qalb saduqul lisan. Mahmumil qalb saduqul lisan. Para sahabat mendengar jawaban ini lalu bertanya, "Ya Rasulullah, saduqul lisan nafham, na'rif ya Rasulullah." Saduqul lisan kami mengerti, orang yang tidak mau bohong, jujur, kata-katanya itu benar, tidak dikotori dengan bohong atau bersandiwara. Mereka mengatakan, yang itu mengerti kami ya Rasulullah. Wa ma mahmumil qalb ya Rasulullah. Lalu apa gerangan yang dimaksud dengan mahmumil qalb? Lalu Nabi menjawab, huwa at-taqiyyun naqiyyu la ithma wala baghya wala ghilla wala hasad. Allahu akbar. Kata Rasulullah, orang yang disebut mahmumil qalb itu adalah orang yang bertakwa. Takwa itu akumulasi kebaikan. Setiap Jumat selalu diserukan ittaqillah, bertakwalah. Takwa itu adalah akumulasi dari semua kebaikan. Orang yang bertakwa itu pasti orang sabar, orang yang punya ilmu, orang yang bisa memanfaatkan agamanya ini dalam perilaku, orang yang baik hubungannya dengan orang, tidak sombong. Itu orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa ini orang yang paling tinggi nilainya di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Di sisi Allah yang paling tinggi adalah orang yang paling bertakwa. Siapapun dia. Bukan orang yang paling pandai karena menciptakan karya-karya teknologi modern yang hebat. Bukan itu. Orang yang paling kaya, orang yang paling pandai berpidato, atau orang yang paling pangkat. Bukan itu.
tapi orang yang bertakwa. Mahmumil qalb adalah orang yang hatinya itu bertakwa. Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna, takwa di dalam hati. Yang kedua, an-naqi, bersih, tidak menghasut, tidak sombong, tidak suka menghina. Ini penting sekali. Kalian di sekolah ini hidup dengan macam-macam siswa dari macam-macam daerah. Macam-macam daerah itu datang kemari dengan budayanya masing-masing yang mungkin berbeda. Maka satu sama lain harus bersaudara, harus tidak boleh ada yang menghina, tidak boleh ada yang melecehkan. Itu ajaran Islam. Jadi kalian dididik di sini bukan hanya menerima pelajaran, tapi berperilaku Islami supaya menjadi orang yang afdal tadi. Kemudian yang ketiga, la ithma, hatinya tidak diisi dengan dosa-dosa. Kenapa? Karena setiap kali dia berdosa, dia bertobat, dia beristighfar. Maka salah satu yang ingin saya sampaikan kepada semua yang hadir sholat Jumat siang hari ini, kalau Anda ingin menjadi orang yang bisa menyelesaikan semua kesulitan, tidak stres, dalam keadaan bagaimanapun survive, yang banyak beristighfar, yang banyak bersalawat, yang banyak bertahlil. Itu kalau dalam bahasa orang-orang sufi, takhalli, tahalli, wa tajalli. Takhalli itu membersihkan. Jadi setiap hari dibersihkan dengan banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim. Rasulullah dalam hadis mengatakan, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau orang itu hidupnya berbudaya istighfar, dia tidak mungkin stres, dia tidak mungkin susah, karena begitu susah diistighfari hilang. Kemudian diberi oleh Allah rezeki yang dia tidak menduga. Dan rezeki itu bukan hanya uang, ilmu itu rezeki, kesenangan itu rezeki, keluarga itu rezeki, iman itu rezeki, pemberian Allah semuanya itu rezeki Allah. Dan orang yang banyak istighfar dilimpahi rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati harus bersih. Hati harus dibersihkan dari dosa dan semua sifat-sifat yang tidak mulia. Wala baghi, orang yang mahmumil qalb itu tidak mendolimi orang. Sekarang banyak orang zalim. Seorang pemimpin yang tidak memikirkan rakyatnya, sengsara rakyatnya, lalu mereka korupsi, itu namanya zalim. Dan orang yang zalim itu nanti di akhirat akan sangat susah. Wala ghil, tidak ada rasa dendam. Itu orang mahmul. Wala ghil, wala hasad, tidak menghasut. Karena semua rezeki ini dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian nanti mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji atau umrah di Mekah, kalian akan melihat di Mekah itu segala macam manusia, ras yang yang berbeda-beda, ada yang hitam, ada yang pendek, ada yang cantik, ada yang jelek, ada yang tinggi, terus semuanya. Dan ini semuanya ini adalah sebenarnya Allah menunjukkan ini hamba-hambaku semuanya ini. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di kalian semuanya itu adalah yang paling bertakwa. Inilah orang yang dijawab oleh Rasulullah, manusia yang berkualitas terbaik adalah yang punya sifat-sifat seperti yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menambah wawasan keislaman kita semua dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Salakallahu bina wa bikum sabilal hidayah وجنبنا وإياكم طريق الشر والغواية. نفعنا الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال تعالى وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hei orang-orang yang beriman, begitu Allah berfirman dan berulang kali orang beriman dipanggil untuk beribadah yang baik, semakin baik, semakin hari semakin berkualitas. Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2023, memasuki tahun 2024. Program yang penting adalah meningkatkan ketakwaan kita. Yang sudah lewat tidak bisa diperbaiki lagi. Yang kita miliki adalah yang sekarang ini. Sekarang saya sedang melaksanakan ibadah Jumat, saya akan melaksanakan sebaik-baiknya. Yang akan datang kita tidak tahu. Ma madha fata. Yang sudah lewat, it's over, sudah selesai. Yang akan datang is a dream. Ini impian saja. Apakah saya dan semuanya yang jamaah di sini masih bisa menikmati Jumat lagi yang akan datang? Kita nggak tahu. Bisa jadi ini Jumat yang terakhir. Kita nggak tahu. Tapi yang pasti kita miliki adalah sekarang ini. Inilah bahasa Islam itu. Gunakan waktu itu yang baik. Kalau Anda sekarang sehat, bisa beribadah, ibadah yang sebaik-baiknya. Begitu pola pikir orang yang ingin sukses dunia dan akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwa itu yang sungguh-sungguh dan harus terus meningkat kualitas. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kedahuluan mati lalu kita tidak sukses. Islamnya belum lengkap, takwanya belum baik. Karena mati bisa datang kapan saja. Maka sebagai penutup ada pesan dari Rasulullah dalam sebuah hadis yang terkenal, ittaqillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Istimewa hadis ini. Kata Rasulullah, kamu bertakwalah di mana saja. Waktu bersama teman, waktu sendiri, waktu di luar negeri, di mana saja dalam keadaan sibuk, tetap berpikir saya harus bertakwa. Saya tidak mau melakukan yang dilarang oleh Allah. Saya akan melakukan yang diperintahkan oleh Allah. Kalau dalam perjalanan kemudian lupa dan melakukan dosa, cepat diistighfari. Itu orang yang bertakwa. Di mana saja. Wa adbi'is sayyi'atal hasanah, kata Rasulullah. Kalau Anda kemudian ingat, wah tadi malam saya berbuat dosa, tadi saya berbicara kurang menyenangkan teman-teman saya, atau saya melakukan sesuatu yang tidak seharusnya saya lakukan, cepat diistighfari, ditobati, dan ditutup dengan amal soleh. Apakah sodakoh, atau mungkin sholat duhanya ditambah, atau menolong teman, terhapus nanti. Wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, terhapus nanti itu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ini adalah interaksi akhlak, ya. Islam itu yang paling penting akhlak. Kalian sholat, menunaikan ibadah haji, puasa, mengeluarkan zakat bagi yang wajib. Untuk apa itu? Supaya akhlaknya mulia. Maka ukuran siapa yang paling baik Islamnya di sini adalah yang paling baik akhlaknya. Kenapa demikian? Karena orang yang sudah baik ibadahnya, dia tidak mau mengganggu orang lain. Dia tidak mau merugikan dirinya sendiri, apalagi merugikan orang lain, karena nanti ada urusannya panjang. Nah, itulah pesan yang penting dari Rasulullah yang perlu terus kita perhatikan agar hidup kita ini terus meningkat. Kita kalau hidup dari Jumat ke Jumat, dari tahun ke tahun, itu tetap saja ini bukan orang cerdas, apalagi menurun, orang bodoh. Kita harus berusaha meningkat. Nanti 2 pekan lagi kita semuanya akan mengganti kalender yang baru, tahun 2024. Coba berpikir ya, apakah saya tahun depan masih bisa mengangkat tahun 2025? Tidak tahu kita. Maka saya harus lebih baik di tahun yang 24 ini. 25 kalau saya masih hidup lebih baik. Nah, sekarang saya akan berjuang hari ini. Yang sekolah yang baik, yang kerja yang baik, yang mengajar yang baik, supaya semuanya punya kredit poin yang berkualitas sehingga saya nanti kaya di akhirat. Itu orang yang cerdas menurut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك كريم سميع قريب مجيب الدعوات وقضي الحاجات يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم حبب إلينا الإيمان
وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في بلادنا هذا. اللهم اجعل بلادنا إندونيسيا بلدة آمنة مطمئنة. اللهم ارزق أهلها رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا. اللهم اغفر لنا وجميع أهالينا. اللهم اغفر لنا وتب علينا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.